Halo pemimpin muda, kembali lagi bersama aku Aji di segmen pemimpin level 1. Belakangan ini aku lagi banyak banget nih dapat pertanyaan, dan salah satunya adalah tentang gimana caranya supaya kita bisa menjadi pemimpin yang bisa memberdayakan anggota tim kita. Pemimpin muda, mungkin sering ya kita dengar pemimpin itu harus bisa memberdayakan anggota timnya. Sebenarnya apa sih arti pemimpin yang memberdayakan? Apa aja kelebihan dan kekurangan dari pemimpin yang memberdayakan? Dan siapa salah satu sosok pemimpin yang sudah menerapkan konsep pemimpin yang memberdayakan? Bicara tentang empowering leadership, ternyata nggak cuma diterapin di perusahaan loh teman-teman. Karena ada salah satu tokoh nasionalis Indonesia yang sudah menerapkan empowering leadership ini bahkan dari zaman penjajahan. Ada yang bisa nebak kira-kira siapakah beliau? Yes, bener banget. Jawabannya adalah Raden Mas Haji Umar Said Tjokroaminoto, atau kita lebih sering mengenalnya sebagai HOS Tjokroaminoto. Beliau merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam, dan dikenal sebagai pelopor pergerakan di Indonesia serta guru para pemimpin-pemimpin besar Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemimpin yang memberdayakan ala Tjokroaminoto, aku pengen tahu dulu nih, kira-kira apa yang pemimpin muda pikirkan ketika berbicara tentang empowering leadership atau kepemimpinan yang memberdayakan? Yuk kita bahas. Empowering leadership atau kepemimpinan yang memberdayakan merupakan gaya kepemimpinan yang mengedepankan pemberdayaan bagi anggotanya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan berfokus kepada bagaimana dia bisa terus memberdayakan anggotanya dengan cara memberi motivasi, memahami perilaku, dan juga kemauan anggotanya, serta melibatkan pula anggotanya ke dalam pengambilan keputusan. Nah, ini penting banget teman-teman. Gaya kepemimpinan ini hampir serupa dengan gaya kepemimpinan delegatif. Tapi dalam proses pemberian tanggung jawab pekerjaan, sang pemimpin juga menjelaskan motivasi atau goals yang hendak dicapai dari penyelesaian pekerjaan tersebut. Maka nggak hanya mendelegasikan tugas semata. Harapannya anggota juga bisa lebih efektif serta efisien dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari kesuksesan Bapak Tjokroaminoto dalam kepemimpinannya. Beliau terbukti telah berhasil melahirkan murid yang menjadi pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Misalnya ada Semaun, ada Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomuan, bahkan presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno. Pesan beliau kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak, belajar pidato, hingga membuat kawannya Muso, Alimin, dan SM Kartosuwiryo dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Terus teman-teman, gimana sih konsep dari empowering leadership ini? Terdapat dua konsep yang paling sering digunakan untuk menjelaskan konsep empowering leadership. Yang pertama dilihat dari sudut pandang sosial, struktural, dan psikologi. Menurut Arnold dan kawan-kawan di tahun 2000 terdapat 5 dimensi dari empowering leadership. Yang pertama, leading by example. Yang kedua, coaching. Yang ketiga, participative decision making. Yang keempat, showing concern. Dan yang kelima adalah informing. Apa aja tuh dan bagaimana hubungan dari 5 hal itu tadi dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Tjokroaminoto? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai bahas dari leading by example. Jadi teman-teman, leading by example ini adalah cara pemimpin yang pengen merubah supaya anggota timnya menjadi lebih baik lagi dengan cara memberi contoh. Nah, kalau kita kontekstualkan dengan Pak Tjokroaminoto, Pak Tjokroaminoto itu sering banget ketika beliau itu bertemu dengan para
tokoh-tokoh besar Indonesia, beliau meminta para mentinya buat ikut duduk gitu ya. Jadi buat menyaksikan, buat ikut mengikuti bagaimana jalannya rapat atau diskusi. Jadi akhirnya para muridnya atau para mentinya itu juga bisa melihat gitu ya. Oh, seperti itulah cara misalnya mengambil keputusan. Oh, seperti itu cara bernegosiasi dan seterusnya. Pak Cokroaminoto juga terkenal sangat disiplin. Jadi ketika beliau memiliki suatu aturan, maka beliau pula lah yang akan menjalankan aturan itu pertama kali sebelum diikuti oleh anggota-anggotanya. Jadi wajar banget nih teman-teman kalau Pak Cokroaminoto itu hanya mungkin sedikit bicara tapi banyak beraksi, sehingga aksi-aksinya itulah yang dicontoh oleh para anggota timnya. Konon katanya bahkan suara yang kita sering dengar sebagai suaranya Pak Soekarno pada saat beliau berpidato, konon merupakan suara dari Pak Cokroaminoto. Konon perkataan dan kalimat-kalimat itu diambil dari sang mentor, yaitu Pak Cokroaminoto. Yang kedua, coaching atau pemimpin yang membantu mengembangkan anggota timnya hingga akhirnya si anggota tim bisa bekerja secara mandiri. Nah, ini juga cocok banget sama apa yang biasa dilakukan oleh Pak Cokroaminoto. Dalam berbagai macam literatur diceritakan bahwa Pak Cokroaminoto sering banget memberikan ruang bagi anggota timnya buat memimpin. Jadi beliau mempercayakan bagian-bagian tertentu atau keadaan-keadaan tertentu di dalam organisasi untuk dipimpin dan keputusannya diambil oleh anggota timnya. Jadi inilah cara seorang coach untuk mengembangkan anggota timnya. Dengan kepercayaan yang tinggi kepada timnya, akhirnya timnya pun mampu buat mengeluarkan potensi terbaiknya karena mereka merasa dipercaya untuk sesuatu yang besar. Yang ketiga, participative decision making atau pemimpin yang ikut melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga sering banget dilakukan. Seperti yang tadi aku sempat sebut di bagian pertama, Pak Cokroaminoto sering banget mengundang para menti-mentinya untuk ikut duduk di dalam ruang tamunya. Jadi para mentinya duduk jongkok mendengarkan apa yang sedang didiskusikan oleh Pak Cokroaminoto, dan pada bagian-bagian tertentu mereka dibiarkan untuk mengambil keputusan. Seringkali para mentinya juga mewakili Pak Cokroaminoto di keputusan-keputusan atau di meeting-meeting yang penting. Jadi sering banget tuh ketika sedang mengumpulkan para anggota syarikat Islam atau sedang datang ke suatu conference, Pak Cokro sering diwakilkan oleh para anggota timnya. Yang keempat, showing concern atau pemimpin yang perhatian akan kesejahteraan anggota timnya. Dan ini juga sama persis gitu ya. Kalau seperti yang kita tahu bahwa Pak Cokroaminoto itu selain beliau adalah pemimpin organisasi, beliau juga bapak kos dari para menti-mentinya. Jadi di beberapa cerita pernah ada cerita yang bilang katanya kalau dulu Bung Karno atau Pak Soekarno itu membutuhkan kebutuhan seperti beli baju baru atau beli sepatu baru gitu ya, Pak Cokro lah yang menemani beliau untuk belanja di pasar. Jadi pada saat mereka berjalan ke pasar, nah ini menariknya karena ini adalah seorang mentor dan mentinya, bahkan saat mereka pergi ke pasar aja, mereka itu melewati suatu makam yang besar gitu ya, dimana di makam itu banyak banget orang-orang Indonesia yang dimakamkan karena gugur di medan perang. Menariknya pada saat beliau berdua melewati area ini, Pak Cokroaminoto bilang kepada Pak Soekarno, "Soekarno, kamu coba lihat itu di sana begitu banyak anggota-anggota atau rakyat-rakyat Indonesia yang gugur di medan perang. Jadi kalau kamu tidak memerdekakan negara ini secara cepat, maka kuburan ini atau makam ini akan semakin cepat meluasnya. Makanya segeralah merdekakan dan bawalah negara ini dan bangsanya menjadi bangsa yang merdeka." Jadi kelihatan banget ya teman-teman bagaimana seorang Cokroaminoto dia menunjukkan concernnya kepada kebutuhan dari murid-muridnya, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan dari pemikiran dan mental-mentalnya.
beliau selalu memastikan bahwa semua anggota timnya itu selalu bertumbuh. Yang terakhir, informing atau pemimpin yang selalu memberikan informasi ke seluruh timnya mulai dari visi, misi, program kerja, atau informasi penting lainnya. Jadi ini sangat penting teman-teman semua, karena dengan memberikan informasi yang jelas kepada anggota timnya, maka anggota tim ini menjadi tahu apa yang mereka harus lakukan, apa yang kira-kira penting untuk organisasi, dan apa yang perlu untuk dikurangi. Hal ini pun sama juga. Dalam berbagai kesempatan, Pak Cokro Aminoto sering menceritakan apa visi besarnya untuk organisasinya Sarekat Islam maupun apa visi besarnya untuk bangsa Indonesia. Jadi akhirnya anggota timnya maupun para murid-muridnya juga mengerti bahwa oke, kita menuju ke arah yang sama. Jika seandainya Pak Cokro Aminoto tidak bisa merealisasikan mimpinya, maka murid-muridnya yang akan melanjutkan. Sebagai informasi teman-teman semua, sayangnya Pak Cokro Aminoto meninggal saat Indonesia belum merdeka. Tapi mimpi besarnya tetap hidup di dalam jiwa para murid-muridnya, dan akhirnya di tahun 1945 Pak Soekarno mampu untuk merealisasikan mimpi besar mentornya. Untuk menutup episode kali ini, aku akan mengutip satu trilogi termasyhur yang dimiliki Pak Cokro yang selalu disampaikan kepada murid-muridnya. Ungkapan ini adalah setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Tiga hal ini menggambarkan kemampuan yang perlu dimiliki oleh para pemimpin bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka dari itu, tiga kalimat ini tidak lepas dari murid-muridnya. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang memberdayakan seperti Pak Cokro Aminoto ya teman-teman semua. Sejatinya sesuai dengan framework kepemimpinan pemimpin.id, pemimpin itu membutuhkan kemampuan untuk bisa memberdayakan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari kepemimpinan perubahan. Jika kita ingin melakukan perubahan dengan baik, supaya perubahan ini berjalan dengan sempurna, maka kita harus memikirkan anggota tim kita untuk bisa bersama-sama kita berjalan dengan kecepatan yang sama, dan pada akhirnya kita akan mencapai goal dan tujuan bersama-sama anggota tim kita. Jadi ketika teman-teman dan kita semua menjadi pemimpin, janganlah memikirkan hanya untuk dirinya sendiri, tapi jadilah pemimpin yang memikirkan kepemimpinan bersama dan kemaslahatan dari semua anggota timnya. Aku Dharma Ji Suradika, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.